Terima kasih Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya, progres capaian vaksin dosis ketiga atau booster di Kabupaten Lombok Tengah masih rendah. Dari target 80%, kini baru tercapai 19,8%. Progres vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih tergolong rendah. Pasalnya dari target 30% pada bulan Juli ini, capaian vaksinasi booster baru mencapai 19,8%. Rendahnya capaian vaksin booster ini tidak terlepas dari kurangnya keterlibatan sejumlah pihak. Berbeda dengan vaksinasi sebelumnya, yakni tahap pertama dan kedua dapat tuntas dengan cepat lantaran bantuan dari TNI Polri, sementara saat ini progres vaksinasi booster hanya digerakkan oleh Nakes. Dinas Kesehatan Lombok Tengah pun berharap pada vaksinasi booster ini ada keterlibatan kembali TNI Polri untuk ikut membantu menggerakkan masyarakat. Kalau di target harus bulan Juli. Juli? Iya, tetapi sudah saya sampaikan juga. Kalau sekarang berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan semua terlibat, ada Polri, ada TNI, ada semua lapisan ya. Tapi kalau sekarang yang bergerak cuma nakes saja. Jadi itu menjadi salah satu kendala. Sementara itu untuk stok vaksin sendiri dipastikan masih aman dengan jumlah sekitar 25.000 dosis yang tersimpan di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Lombok Tengah dan di masing-masing UPT. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemilahan sampah rumah tangga menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah dalam mengurangi dan memerangi volume sampah akibat tingginya penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat. Tingginya sampah plastik akibat semakin tingginya penggunaan plastik baik rumah tangga, produksi UKM, IKM, atau aktivitas di pasar dan masyarakat secara umum menimbulkan volume sampah plastik semakin tinggi dan menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini. Menggalakkan operasi pemilihan sampah di 21 desa dengan melibatkan seluruh warganya dari proses memilih. Terkait hal tersebut, pemerintah Kecamatan Narmada, Lombok Barat menggalakkan operasi pemilihan sampah di 21 desa dengan melibatkan seluruh warganya dari proses memilih serta mengumpulkan sampah plastik dari rumah hingga lingkungan mereka. Operasi pemilihan sampah ini sebagai bentuk penyelamatan lingkungan karena sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia serta butuh waktu lama untuk menguranginya. Penguraian sampah plastik butuh waktu yang sangat lama dan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Merupakan implementasi salah satu bagian saja dari program apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati 2 tahun yang lalu, sampah plastik yang ada di sekitar kita. Karena sampah ini tentu sangat mengganggu pandangan, sangat mengganggu lingkungan. Program ini rutin dilakukan sebagai bentuk turunan dari program Ijo Nol Dedoro dan Zero Waste Provinsi NTB. Setiap minggunya warga terus bergotong royong membersihkan sampah plastik di lingkungan masing-masing. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia hentikan sementara pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena pemerintah di Raja Malaysia dinilai tidak komitmen melaksanakan beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani kedua negara. Pemerintah Indonesia menutup sementara pengiriman calon pegawai migran Indonesia ke Malaysia karena pemerintah di Raja Malaysia dinilai melanggar beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua negara. Menekan dampak penutupan pengiriman sementara bagi PMI, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bagi calon pegawai migran Indonesia pemohon baru tidak akan diproses dan CPMI yang sudah diproses tetap akan diberangkatkan. Mereka minta, Pak Dubes, kita minta dong Pak MOU-nya ditandatangani, disaksikan langsung oleh Presiden, oleh Perdana Menteri. Awalnya kita nggak mau Presiden, wah ini waktunya mendadak, Presiden sudah ada agenda, ya. Jadi Presiden hanya bisa menyaksikan secara virtual saja. Karena kalau PM datang kan itu urusannya panjang Pak, protokolnya lah ini segala macam kan. Tujuan dari kesepakatan MOU tersebut untuk melindungi hak-hak buruh migran seperti gaji yang tidak dibayarkan bertahun-tahun dan CPMI yang ditelantarkan. Kesepakatan MOU terkait pengiriman CPMI akan kembali dibahas kembali antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada bulan Agustus. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.